Nah, ini perjalanan kita RMI Challenge yang kedua guys. Yang kemarin itu yang di Kediri, yang di puncak gunung itu RMI Challenge yang pertama. Yang sekarang challenge yang kedua yang diadakan di Posarang guys. Ini perjalanan kita dari awal sampai acara atau sampai habis ada di sini semua guys. Waktu kita wisuda juga ada, saksikan ya guys. Ini kita mau berangkat, ini Bapak Hendrik mau berdoa dulu guys sama keluarga. Dan ini saya Yahya mendoakan istri supaya diberkati Tuhan, supaya ditinggalkan dengan aman dan sejahtera. Nah, ini sekarang kita mau berangkat guys. Nah, kita sekarang mau naik mobil. Ini mobilnya Bapak Hendrik ini. Saya nunuk guys, karena mobil saya ada di rumah. Saya kesini pakai sepeda guys. Ini kita cari makan dulu guys. Ini kita makan soto ayam. Kita janjian di sini guys. Kita ketemuan di sini bersama rekan-rekan yang dari Malang. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai bawa mobil. Tuh Arnold tuh, delik ditutupi aja mesti. Frankie. Dia berdiri, dia cari temannya mungkin. Saya ketemu saudara saya. Ternyata di sini warungnya. Ini orang Gunung Kawi guys, jualan di Pare, di Kediri. Nah, karena saya sudah makan di sini, kalau tahu dia baru buka, saya makan di tempatnya saudara saya Dwi ini. Mereka menerapkan pilar nomor 2 guys, Frankie dan temannya. Pilar nomor 2 itu hidup saling membagi guys ini guys. Dia bawa dari rumah itu, nggak beli soto di sini. Mereka kembulan guys. Kita lepas YouTube lebih.
Lali aku jenenge. Agak kurus ya aku lagi. Tekan banget langsung ya. Ya. Iya, boy. Iya dah. Iki ono. Apa jenenge? Sopo? Janton apa? WW. Sing menang iya. Halo Mas Bro. Oke. Mereka pada ngopi guys. Jeffrey wis ndek kene goleki to iki. Oh. Sehat Pak. menjadi bahwa lebih dikuasai dalam hidupnya, selalu makan tidak peduli dengan agama, ya tidak mau berdamai negeri. Tapi orang bijaksana itu orang yang memahami setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan, mengenal Bapaknya. Ya, dikatakan bahwa orang fasik di dalam Mazmur 36 ayat 2 sampai 3, perkataan dari mulutnya adalah kejahatan dan apa? Tipu daya.
ia berhenti berlaku bijaksana. Berhenti apa? Berlaku bijaksana artinya apa? Tidak hidup dalam firman, tidak beriman, berhenti berbuat baik, hidup dalam kejahatan. Kejahatan bukan hanya di tempat hidupnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang karena kamu mengenal dia, sebab dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi hanya seorang yang pria yang bijaksana, the wise. Tahun 2024. Ya, Bapak-bapak, saya yakin, saya percaya harus diluruskan, jika bengkok harus diluruskan. Apakah ada kasar, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu sukacita, itulah dia bijaksana. Hari ini pria mungkin sulit untuk berjalan bijaksana. Ya, makanya pada pagi hari ini tema yang saya bawa adalah pria berhikmat. Ya, yaitu walk with berjalan dengan bijaksana. Ya, ya. Namanya ada permulaan. Jadi permulaan itu adalah dasar. Dasar kita mengerti sifat-sifat Yesus. Kita mengerti pastikan penuh. Tidak. Tapi ternyata masih terjadi cekcok, masih terjadi perselisihan. Kau masih menggunakan akal pikiranmu. Tidak ada roh takut akan Tuhan dan tidak mengenal Allah, sehingga kau tidak berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hobimu kamu masukkan pasir, gambaran hobi. Ini kamu masukkan supaya tidak ada celah, tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok. Tapi hidupmu tetap kering, tetap ada celah. Tapi saat pria takut akan Tuhan dan mengenal Allah dan berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam menjalankan hidupnya dan memiliki iman yang kokoh, nah, pria itu hidup yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kita masukkan. Ini tidak akan terjadi selanjutnya. Hidupmu akan penuh, tidak ada rongga. Ya, tidak. Ya.
Yesus kaulah sahabat bergembira bersamamu Yesus. Kiri ke depan bergoyang gembira cintaku dalam Yesus. Bergembira bersamamu kiri ke depan bergoyang Yesus kaulah sahabat setiap saat hati tangan kiri ke depan bergoyang dalam Yesus. Cintaku dalam Yesus. Oke, bantu diri sekarang. Nah, ke depan. Kita siapa yang tinggal? Yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat setia. Kau dapat lihat tetap setia. Boleh tetap tegar dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, untuk Engkau mengubahkan kehidupan kami, Engkau membekali kami Tuhan, Engkau memperlengkapi kami Tuhan, Engkau melatih kami Tuhan. Kami sambut Tuhan, dan kami boleh Tuhan Kau dapati setia sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Sudah tahu kebenarannya, tetapi tetap aja diterabas. Ya, contoh, ada barang, ada misalnya sedang direnovasi itu ditutupi kain, ya kan? Hati-hati, ada pekerjaan umum seperti itu. Apa yang dilakukan pria-pria biasanya? Malah diinceng, ditutupi malah diinceng, ya loh? Penasaran. Ada sebuah kursi yang baru dicat, ya loh, ditulisi awas cat basah, jangan dipegang. Apa yang dilakukan? Dipegang. Malah dipegang-pegang ini terus tenan membongkar. Padahal sudah ada rambu-rambunya. Dengan hal-hal yang enak-enak, ya, memikat hati kita. Dosa akan berkata, gak apa-apa, enak, jalani aja. Ya, tetapi sebenarnya dosa itu mengikat kita. Dosa itu memperbudak kita. Dan pada ujung-ujungnya dia akan membinasakan kita. Amin. Dengan dosa, semakin dipenuhi dengan dosa, ya, kita menjadi keruh. Hidup kita tidak lagi
kudus, tidak lagi suci. Dan seringkali kita kesulitan. Ya, hidup kita seringkali sudah berubah. Banyak dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Ya, semakin hari semakin banyak dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita ingin lepas, tetapi kita sulit untuk lepas. Bukannya lepas, justru terikat tambah dalam lagi. Jatuh dalam dosa, tambah dalam lagi. Satu dosa membawa dosa yang lain, diikuti dengan dosa yang lain, sehingga hidup kita menjadi pekat seperti ini. Ini menggambarkan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita berada dalam kondisi seperti ini. Sepertinya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, hidupku tidak lagi berkenan di hadapan-Mu. Hidupku dipenuhi dengan dosa dan bahkan diikat dengan dosa. Aku pengen lepas, Tuhan. Kemarin kan outbound aku berjanji untuk lepas dari dosa, tapi mungkin masih sulit. Aku kembali lagi berbuat dosa. Tapi siang hari ini Tuhan kita mau datang dalam salib Tuhan, salib Yesus. Datang pada salib Kristus, karena salib Kristus inilah yang mampu menyucikan, menebus dosa-dosa kita. Salib Kristus inilah yang akan membawa hidup kita diampuni, kembali suci, kembali murni. Dengan salib Kristus inilah dosa-dosa kita diampuni. Dengan salib Kristus Tuhan akan kembali menyucikan hidup kita. Segala ikatan-ikatan yang ada, Tuhan akan lepaskan. Tetapi semuanya itu butuh kerendahan hati. Di saat engkau menghadirkan Kristus dalam kehidupanmu, Anda boleh lihat tadinya yang berwarna pekat. Di saat kita mau bertobat, datang kepada salib Kristus, Tuhan masuk intervensi dalam kehidupanmu, maka engkau akan diperbaharui hari demi hari. Semakin hari Tuhan akan pulihkan kita melalui proses. Tuhan terus izinkan Tuhan berkarya. Tuhan memproses kehidupan kita, Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Maka proses ini pun berlangsung dan kita boleh kembali disucikan. Dosa kehidupan kita yang tadinya pekat diliputi oleh dosa, karena salib Kristuslah kita kembali disucikan, kita dilayakkan. Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, ini lagi mau cari kamar, guys. Mereka ini barusan istirahat ini. Mau menaruh tas dan tidur siang sebentar. Kita cari kamar, guys. Ini mereka pada seneng, pada bergembira mereka, guys. Nah, ini sudah di kamar Veronica. Ini kamarnya saya, guys. Kita mau lihat-lihat dalamnya dulu, guys. Nah, ini kamar saya. Ada 4 kasur, tapi ada yang 2 lagi. 2 lagi belum ada selimutnya, guys. Mereka lagi cari kamar, guys. Saya milih yang di pojok, guys, dekat angin-angin. Nah, ini saya ini di sini. Nah, bisa lihat pemandangan kolam. Nah, ini makan siang, guys, ini, guys.
Ini sekitar jam 12 ini guys. Nah, mereka dengan lahap guys. Mereka ini pada kelaparan ini guys. Ini lari-lari mereka, antri ini. Kita ini makan campur guys, campur biru, campur panitia, campur anggota wis. Dadi siji mami guys, nggak pilih-pilih. Kapok mangan tahu doa. Mangan tahu doa. Kapok. Wah, Arnold, YouTuber iku guys. Tak kenal lo sampean-sampean iki. Arnold, YouTuber teko Batu iki guys. Iki anak buah Pak Agung nih. Wah, lo mangan tahu tok sampai sego guys. Dek lo runtuh iki. Kok simbi rek. Wah, baik Pak Lexi lho dah. Kerupuknya juga piro Pak Lexi iki? Kerupuknya iso loro. Lo. Semongko emang telu koyo iki. Arnold itu tutupi ae. Anu, loro untu iki arek iki.
ayam guys di Kediri ini guys. Ayo Pak. Nah. Mereka lagi oh, Pak Eko mabuk ya. Wis aku wuhi. Anu, boleh kopi ya? Oh, kopi belik. Pak Tris, kopi belik sih, Pak Tris. Ya tuh baik kok. 1, 2, 3. Apa iki tim orang bio? Oh iya.
Saya foto 1, 2. Ya. Besok. Kelek itu tidak foto kok. Foto tinggal nih gua. Mau lagi, ayo jemput foto. Ayo 1, 2, 3. Katut. Siapa gini? Nah, siapa yang nyebut? 1, 2, 3. Siapa kita? Mana suaramu? Wes. Oh ya wes, ayo. Tak baleni ya. 1, 2, 3. Pria sejati. Siapa kita? Mana suaramu? Loh, kok ini ambek ceblok ini loh. Lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia setiap hari karena dia nggak punya kemampuan. Yang terjadi apa? Dia tiap hari minta dan minta. Kenapa? Kondisi dia nggak memungkinkan secara fisik. Nah, ketika dia nggak bisa, dia cuma melihat keadaannya. Aku gak iso apa-apa. Kesini aja harus nyusahin berapa orang kira-kira? 4 orang. Dan dikatakan apa? Tiap hari. Lihat bagaimana ketika kita ada di dalam posisi dependence, kita bergantung, kita pasti nyusahin orang lain. Betul? Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Ceritanya saya Petrus. Dan kemudian Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ketika Petrus berkata, lihatlah kepada kami, sebenarnya Petrus sedang berusaha mengingatkan orang ini bahwa aku ini dulu sama seperti kamu. Setiap hari saya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang terjadi kepadanya. Kita bisa melihat, ketika dia melihat, dia menatap Petrus yang jatuh, tapi dia bisa berpikul sendiri dan mengikut. Dia gak hanya bisa mandiri, tapi dia ikut Petrus ke sana ke sini. Kita lihat ya, bagaimana kalau sedikit kita kenal. Jalan sendiri kami menduga Bisa berikan jawaban, tidak fokus kepada
12, banyak 13 paling gede lah. Itu terjadi ya? Ya, makanya puji Tuhan kalau kita boleh dapat satu hal. Ya, saya cuma dapat pesan dari yang tadi Pak John sampaikan. Saya juga dulu dalam pria yang dulu perkataan penting yang saya garis bawahi tadi. Lihatlah pada kami. Artinya Petrus berkata, menunjukkan dirinya. Lihatlah pada kami, kami dulu sama seperti kamu. Saudara, kalau kita masih ada fase ketergantungan, semua masih mengalami fase, betul? Ya, bayi yang baru lahir tergantung, betul? Kalau enggak bisa mati gitu ya. Harus ada yang enggak apa-apa. Tapi saya percaya teman-teman yang ada di dalam, kalau Anda masih ada di dalam fase itu tergantung terus, akan sangat bahagia teman-teman ketika kamu minimal bisa apa? Berdiri mandiri, betul? Apalagi bisa berkontribusi, ya. Jadi orang yang luluh tadi bersama dengan 4 orang yang awalnya, ya, yang awalnya gotong mereka setiap hari. Orang luluh akhirnya dia ikut terus bersama dengan Petrus dan orang-orang yang menggotong dia sebelumnya. Tapi dia gimana? Ikut berjalan menjadi saksi. Terus kalau dia perlu khotbah, jadwal khotbah, perlu dia hanya berjalan berkontribusi. Angkatkan dulu itu untuk kemana? Pergi cari orang yang lumpuh. Dan dia akan berkata, aku dulu seperti kamu. Lihatlah pada kamu. Karena dia mengalami Kristus. Demikian pria-pria ini. Anda harus seperti kamu. Mungkin Anda ketika mendengar cerita Anda sudah cerita orang yang dulu sejak lahir dan bisa berjalan. Ketika Anda mendengar Nah, ini mereka lagi antri, guys. Antrinya berbaris. Saya sudah makan duluan, guys, karena saya sudah nyampe duluan. Mereka perlu antri, guys. Ini udah malam hari nih, guys. Kita makannya sama-sama dengan panitia peserta jadi satu, guys. Ini menunya untuk malam ini soto, guys.
Gandol Gusti, gandol Gusti. Sabatino. Nah, sebelum sesi yang mau saya bawakan ini, Bapak, saya sangat antusias juga punya Bapak. Belum disuruh duduk, dan duduk, tapi taat perintah. Nah, sesi ini sesi yang luar biasa. Apa namanya? Apa teladan? Kalau teman-teman saya tadi yang gerombolan duduk yang ada di fotonya Pak Sato tadi, katanya telat tangan Medan. Saya yakin Bapak mau menerima saya? Mau menerima saya? Kalau saya menyampaikan sesuatu, Bapak ikuti saya. Paham? Kan harus menjadi contoh, katanya teladan ya. Pegang telinga. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang perut. Luar biasa. Pegang hidung. Pegang hidung. Yang benar yang mana nih? Pegang hidung. Pegang lutut. Pegang lutut. Mulai bisa berantem. Ayo pecah gelut ini. Pegang dengkul. Dengkul dan lutut itu sama, Pak. Kakak beradik. Tadi sesinya berhikmat. Nah, yang kedua tadi ketaatan. Yang kedua keseimbangan, kedewasaan. Yang keempat gagasan. Sekarang keteladanan. Ya, sebetulnya memberikan suatu teladan kepada siapa? Saya juga, kepada kamu semuanya, kepada jujur. Nah, ini sudah jam 6 ini guys. Jam 6 atau jam 5 ya? Jam 6 kelihatannya guys. Ini kita sudah selesai acara tadi. Sekarang kita prepare nih guys. Ini kita harus ringkes semua. Semua harus dibawa ke tempat camp, ke aulanya. Dan ini saya sudah persiapan, sudah mandi, sudah ganteng nih guys. Jadi sekarang mau beres-beres ini, karena tidak boleh kembali ke tempat sini lagi, harus dibawa ke tempat camp atau dibawa ke mobil guys. Lagi persiapan guys. Ini lagi duduk. Nah, mereka sudah ini mau makan pada ganteng-ganteng semua dah. Oke, Kusim, hati-hati Kusim. Ya, sama katanya jemput nang kolam renang ya Kusim. Balik. Wah, no. Ini karena Kusim nih. Itu payungnya siapa itu? Salah, Cok. Lalu alasannya salah.
Apa nih? Alasan lain apa ketika selain berjalan? Nggak bawa pak? Kok bisa nggak bawa kamu? Iki loh. Iki lo kate Pak anu diterokno guys. Mereka mau nunggu makanan nih guys. Pak menunggu apa Pak? Menunggu kopi. Oh giliran. Kopinya belum matang guys.
Betul. Wah, kait eling ya. Ko Simbi senyum-senyum guys mendengarkan cerita itu tadi guys. Nah itu selesai makan, sekarang foto-foto bersama. Ini kayaknya dari Malang, tapi campur deh ini. Pak Jonjang ganteng guys. Ayo 1, Itu bersama Pak Jonjang itu. ceklek 1, 2, 3 ceklek wis. Iya. Katut, katut dah. Goyang-goyang nih. Wis mek ngene. Ayo. Nah kalau ini dari tim dari Malang ini semuanya ini. Nah, ini yang paling ganteng dewe ini Pak Jonjang toh guys. Soalnya kacamata ireng. Itu enom Pak Jonjang ini. Iya ya pokoknya heboh wis. Ada di mana-mana pasti heboh itu. Nah mereka habis selesai. Weh Pak Lexi. Mereka lagi seksi foto guys. Oke. Bes. Mereka masih semangat foto-foto dulu guys. Ini foto-fotonya di depan kaktus ya. Nah, kita kembali ke ruang makan lagi guys. Ternyata masih ada yang belum Pas Nathan makan mereka. menang nggak? Ada yang ketinggalan ini. Wes terus dah. Juara iki pelaku nih juara iki loh. Ketinggi yuk. Ini rokokmu, nggak kau? Nah, ini lakonnya guys. Mereka guys, Kita berfoto-foto lagi nih guys. Ini sudah hampir mau selesai acara nih guys. Mereka lagi mau menuju base camp guys. Ini sesi-sesi yang terakhir ini guys. Kita sudah persiapan semua. Baju-baju sudah dimasukkan. Sekarang kita tinggal mengabadikan momen-momen guys. Ini sekarang momen mau foto ini, foto bersama-sama semuanya ini di bawah patung salib Tuhan Yesus. Ini belum semua ini masih beberapa orang. Nanti di sini banyak sekali full nanti. Pak, ini Pak, mirip bisa telepon itu Pak.
guys. Ini teman tetangganya Pak Prayogo ini. Oh ternyata ada guys ini guys, foto-fotonya tadi kecil kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Ini yang tak pikir hilang tadi videonya, yang ini tidak apa-apa karena sudah diedit guys. Males ngapusnya guys. Ya lihat ini satu, tangannya lurus dulu Pak ya. Oke, satu, Ya. 2, 3, lagi sekali lagi. Normal dulu Pak, normal dulu. 1, 2, 3. Sekarang saya bebas. Ini yang mutu banyak soalnya. Ada 5 HP yang mutu ini. Tapi Pak Pran dengan senang hati memegang HP saya ini guys. Itu patungnya Tuhan Yesus disalib itu besar sekali guys. Ini masih 7:30 kurang ya guys. Untung suasananya bagus, langit-langitnya kelihatan guys, biru. Masih segar ini, masih belum panas, terik matahari masih belum keluar karena masih pagi. Yel-yelnya mereka bagus guys, serempak sekali ini. Sekarang HP-nya Pak Untung guys, yang dibuat yel-yel. Yang tadi kecil gambarnya itu kirimannya dari Pak Untung guys.
sekarang saya ambil api saya shooting satu-satu guys. Wah, biar kelihatan wajahnya mereka. Siji, loro, telu, oke. 3, gaya bebas 1, 2, gaya bebas 3, oke. Ini sekarang foto per kelompok guys. Kelompok saya cuma 6 guys jumlahnya. Dia bijaksana.
harus diluruskan jika bengkok, harus diluruskan jika bengkok. Hei! Harus diluruskan. Untuk siapa kita? Instrumen mana suaramu? Uah, uah, uah. Tepuk tangan semuanya sekarang. Nah ini sesi terakhir ini guys, kita sudah selesai semuanya, tinggal wisuda guys. Nah ini setelah selesai firman sesi yang terakhir, kita maju dan kita disuruh merenungkan sejenak dan panitia akan mendoakan kita semua guys. Ini Pak Untung, yang lainnya sudah duduk. Pak Untung lagi mendoakan seseorang guys. Kita kalau di sini ya gitu, selesai sesi kita suruh maju didoakan. Semuanya pada nangis, pada mewek mereka. Pria itu sebenarnya lemah guys, tapi di depan orang pria itu tidak diperlihatkan lemahnya guys. Padahal makna dari kehidupan saya. Karena 5 tahun yang lalu saya adalah mati kena COVID, mungkin tidak tertolong, dan saya mengalami pertolongan yang luar biasa. Dan ketika saya ada di ICU itu, dokter berkata, Pak, mungkin bapak-bapak ada yang sebagian sudah mendengar kesaksian saya. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya, tolong saya. Plafon di rumah sakit itu bukan menjadi langit dan biru jam 1:30 malam. Saya sudah hampir menutup mata, tapi saya melihat begitu terang. Saat mata tertutup, ada begitu terang. Ini saya buka mata lagi, dan di situ saya melihat awan langit biru begitu terang, ada cahaya yang menyinari saya. Saya seperti berada di atas bukit yang sejuk sekali, dan tanpa saya sadari saya bisa bernafas kembali sampai saya tidur. Sehingga cerita pagi saya juga menemukan sosok dan juga menemukan Rara. Saya tidak tahu ini karena pakai APD semuanya. Saya melihat orang mati di kanan saya bergantian, samping kanan saya itu beberapa kanan. Saya lihat yang pakai ventilator lompat-lompat gini. Mungkin semua orang mati terus. Tapi saya dalam hati berkorban luar biasa. Saya mengalami kuasa damai sejahtera Allah yang melampaui. Dan baginya dokter mengatakan bahwa sebenarnya dari foto rongsen saya
paru-paru kiri kanan saya itu sudah mengeras. Yang seharusnya nggak bisa, beberapa lagi nggak bisa bernafas, nggak bisa normal. Tapi saturasi oksigen saya dilihat 92. Dari 60, 55 itu kan sudah nggak tahan. Dari 60 naik ke 90. Karena ada dalam hati dan mengalami rasa damai serta yang melampaui. Yang sampai hari ini saya renungkan tidak masuk akal. Dalam perjalanan spiritual saya, mulai dari saya itu tahun 2009 jadi ketua panitia dalam kebangkitan anak-anak saya hancur. Saya mengalami banyak hal, pertemuan kepada guru, Tuhan izinkan saya terjerat hutang, dan banyak hal yang saya alami, termasuk anak saya jatuh di dalam dosa perzinahan. Saya harus menjadi pria sejati yang bertanggung jawab dan dewasa. Dan 1 Februari 2020 saya itu dirilis. Tugas saya sebagai Ketua Wilayah Jawa Timur sudah diberi surat dan dikatakan ucapan terima kasih. Masa bakti Anda sudah selesai. Tapi saya tertunggu 3 bulan saya. Kalau saya mau berhenti, saya pelihara ini tidak ada. Nah, yang lainnya sudah berhenti. Di seluruh Indonesia. Saya bergumul sampai saya akhirnya masuk rumah sakit. Tuhan bicara, infeksi paru-paru lagi. Saya ingatkan. Ketika saya baca Alkitab di ruang ICU di hari itu, saya merasakan betul-betul Tuhan berbicara di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Saya belum pernah membaca ketika membaca firman itu benar-benar merasakan dan mendengar Tuhan sendiri berbicara. Hati saya bergetar, jantung saya berdebar. Dan ketika saya baca, sambil melihat orang mati di kanan saya, sekarang bagaimana mereka bisa berseru karena mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya? Karena mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar? Karena tidak ada yang memberitahu. Bagaimana diberitakan kalau tidak ada yang diurus? Dan ayat dikatakan, di ayat terakhir dikatakan begini, berbahagialah kedatangan mereka yang memberitakan kabar baik. Hal itulah yang membuat saya tidak berhenti untuk memberitakan Injil Tuhan saya. Amen. Dan ketika setelah camp RMI ini, akhirnya puji Tuhan RMI terbentuk yang terus berjalan di area-area dan RMI jalan ini belum berjalan juga. Ketika saya jalan pagi, saya sudah belajar pemuritan bersama teman-teman memecahkan 24 macam permasalahan. Kami mulai berdiri dengan Afrika kelompok-kelompok yang ada. Nanti teman-teman kalau menginginkan keinginan kita bisa bentuk untuk ada komunitas bermain in the mirror. Saudara, dulu itu saya belajar di gereja untuk menolong mengatur setiap masalah. Dan ketika saya berguru di guru itu ada satu bab yang menulis signifikansi seorang pria untuk memahami makna dan tujuan hidupnya. Temukan finishing, ending. Berdoalah agar Tuhan jawab apa tujuan akhir hidup dan apa yang engkau ingin wariskan atau tinggalkan untuk anak cucumu, dan apa yang mau engkau tulis di batu nisan. Pertanyaan itu terngiang, dan ketika saya mendengar Pak Yakob Isra sebagai mentor kita di RMI Restorasi Indonesia, dia pernah berkata, dia rindu di batu nisan yang ditulis Jakob Isra, Patera, Karaktera, Bapak Karakter Bangsa. Itulah ending saya. Saya sudah berpesan kepada anak cucu di bulan ini. Saya rindu juga punya ending. Puji Tuhan, saya menemukan ketika saya berjalan pagi, saya putar lagu pakai headset sambil bilang-bilang dan saya berolahraga jalan-jalan. Lagu ini berjudul Untuk Memilih Untuk Sesuatu.
Saya sangat diberkati, saya dilawan Tuhan, saya dikeluarkan. Aku langsung geser atau tidak usah video. Saudara perhatikan kata-katanya. Lagu ini begitu sepertinya merema sekali dalam kehidupan saya. Ini saya. Bapak-bapak harus sudah menonton semua. Yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku dekatkan hatimu untuk percaya. Ada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seseumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapak-bapak saudara, saya mau menulis di batu nisan saya mau ditulis hamba-Mu yang setia. Amin. Bapak kami sampaikan, setia adalah batu penjuru dari semua hati. Ketika kita mau belajar setia, ketika mau memutuskan untuk setia, apapun yang terjadi di dunia, seringkali kita tidak memahami, seringkali kita tidak mengerti, seringkali tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kita mau memilih untuk tetap percaya. Kita mau tetap mau menyembah Dia, kita mau tetap melayani sampai akhir hidup, sampai akhir hidup, sehingga Dia menemukan saudara dan saya adalah hamba yang setia. Amin. Sampai ku menutup mata, kami rindu terus mengalami kasih setia-Mu, supaya kami boleh setia seperti Engkau setia, Bapa. Apapun yang kami alami, pria-prianya adalah saat ini, apapun pergumulan, apapun beban, apapun kondisi, mari Engkau mau tetap memilih setia. Dalam nama Yesus, mari sepakat kita katakan, amin. Amin.
Restoration Man, mana suaranya? Nah, kita cuma gini aja. Restoration Man, saya bilang itu, Bapak jawabnya never give up. Oh. Nah, never give up. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Yes. Siapa kita? Restorasi Man. Siapa kita? Restorasi Man. Restoration Man. Kita. Momen yang sangat penting dari pergerakan RMI Challenge yang sudah kita laksanakan tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 juga dalam pemerintahan hari ini selama 2 hari, dan kita akan melaksanakan wisuda. Bapak-bapak siap? Ya. Jadi bapak-bapak akan di wisuda pada siang hari ini. Oleh sebab itu, meningkat waktu, bapak-bapak mohon tas ya, tas perlengkapan semuanya, kemudian juga tas yang ada di bawah, supaya dipinggirkan bersama dengan kursinya. Yang sebelah sini dipinggirkan ke sana dengan rapi, kemudian sebelah sini juga pinggirkan ke sana dengan rapi, kemudian bapak-bapak langsung berbaris. Nah, kita habis mendengarkan saksinya Pak Untung. Sekarang kita akan menerima wisuda, guys. 2, 3, 4, 5. Jadi 1 baris. Kita disuruh baris dulu, guys, ini. Baris yang rapi. Nanti kita ada wadanlat Pak Untung jadi apa itu di depan itu namanya? Inspektur upacara atau komandan gitu, saya lupa guys, komandan atau inspektur gitu. Nah, nanti di sini kita dikasih arahan sedikit sebelum kita menerima doktek wisuda kita. Saya tidak bisa mengabadikan semuanya, guys ya. Oh, ini sudah terakhir ini ternyata, guys. Ini sudah dibagikan apa? Kita sudah wisuda ini ternyata. Kita sudah mau pulang ini. Karena kita kan tidak boleh memvideo, guys. Yang pas wisudanya saya kan nggak berani. Soalnya ada wadanlat upacara resmi, guys. Tapi kita tidak berani. Soalnya kita fokus wisudanya. Nah, kalau ini kita mendoakan panitia yang sudah memberkati kita, memimpin kita supaya menjadi pria yang bijaksana, pria yang mampu menghadapi segala sesuatu, cobaan, rintangan. Mereka inilah yang membawa kita ke dalam suasana hadirat Tuhan, dan kita pria-pria dipulihkan, guys. Nah, kita ini lanjut bersalam-salaman, guys. Mereka pada asik goyang, guys. Mereka ini putar-putar ini. Tak abadikan ini, guys, pas bersalam-salaman ini. Mereka semua dipeluk sama panitia, guys. Bahwa kita di sini merasa punya saudara, guys. Di sini bukan orang lain, kita punya saudara baru ini. Saudara dalam Tuhan Yesus.
Mereka senang sekali guys. Mereka sudah jadi pemenang. Ini saya buat kenang-kenangan ya guys, biar kita tidak lupa nanti kita di tahun depan atau kapan kita ketemu, kita bisa putar lagi. Iki loh, kita dulu kita pernah ikut camp RMI Challenge yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu sudah ada di YouTube yang satunya guys, sebelumnya sudah ada, tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan boleh bawa HP, kalau yang dulu tidak boleh bawa HP, tapi kita kenang-kenangannya masih ada guys. Ini saya abadikan semua di YouTube saya nih guys, biar semua pada lihat. Mereka semua pada berpelukan. Panitianya ini baik-baik sekali guys. Tinggal saya ini, saya yang belum salam-salaman ini guys. Siapa ini yang mau megang HP saya ini guys? Masa semuanya diabadikan, saya tidak diabadikan? Saya juga kepingin guys. Nah ini sudah mau terakhir guys. Saya mau cari siapa yang mau pegang HP saya ini ya. Mereka pada menari-nari. Tuh sudah terakhir saya guys. Saya sudah dari belakang ini guys. Oh ternyata Hendrik ini yang video saya, yang saya suruh pegang. Nah ini saya itu sudah terakhir kali sendiri saya berpelukan dengan mereka guys. Saya dipeluk sama Pak Untung. Terima kasih Pak Untung atas semuanya, atas sponsornya, atas berkat-berkatnya yang sudah memberkati kami semua Pak Untung. Pak Untung is the best. Terima kasih Pak Untung. Semoga kedepannya RMI lebih jaya lagi, RMI bisa lebih maju lagi, dan RMI bisa menjadikan perubahan buat pria-pria di Indonesia guys. Di sini RMI yang sekarang ini dipimpin, RMI Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Untung dari Pare guys, yang diketuai oleh Bapak Untung. Ini kita ini angkatan yang pertama guys, angkatan RMI Challenge yang pertama kali ya ini guys. Nah ini kita sudah di penghujung acara. Sekarang kita lihat, nah kita berfoto-foto. Nanti di belakangnya ini kita ada foto-foto yang ditampilkan guys. Nanti kita lihat ya guys, mana regu-regumu. Wes. Makasih Pak. Action.
Pisan guyu, yuk, wes. Satu senyumnya ya, 1, 2. Tapi kelihatannya tidak sebuah regu saya expose guys. Halo guys, ini grupnya orang Ngawi guys. Lah. 1, 2, 3. Nah, kita ini sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa guys ya, di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.